Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya cintai. Hari ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya itu Valentino Febrianus dengan NIM 4112222074 dari Fakultas Teknik Informatika dengan peminatan Software Engineering. Ingin presentasikan dan analisis artikel ilmiah dengan judul yaitu Evaluasi Penerapan Algoritma Retrieval Augmented Generation atau disingkat RAG pada sistem tanya jawab layanan akademik yang berfokus kepada Undira yaitu Universitas di Nusantara. Presentasi saya akan dimulai dari analisis abstrak, lalu latar belakang, metodologi, kemudian data jurnal, tujuan publikasi, dan ditutup dengan perbandingan artikel saya dengan artikel jurnal terakreditasi Sinta, yaitu Sinta 3, serta identifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki, dan uh, apa kelebihan dari yang akan saya miliki. Baik, langsung saja kita mulai. Dimulai dari identifikasi isi abstrak, yang dimana di sebelah kiri layar saja adalah potongan abstrak hasil dari artikel saya ya, dan di sebelah kanan saya sudah menguraikan isi menjadi 5 komponen. Yang pertama latar belakang, layanan informasi akademik merupakan aspek penting dalam mutu pelayanan perguruan tinggi. Kedua, masalah layanan ini masih dilakukan secara manual sehingga terbatas dalam pada jam kerja, menimbulkan antrian dan membebani staf pada mahasiswa membutuhkan informasi yang lebih cepat. Ketiga, tujuan penelitiannya itu mengevaluasi efektivitas penerapan algoritma RAG pada sistem tanya jawab layanan akademik mahasiswa Undira. Keempat, dan sisi metodologi efektivitas diukur dengan 4 matriks, yaitu akurasi jawaban, relevansi jawaban, waktu respon, dan kepuasan penggunaan atau yang disingkat Main Opening Score, yaitu MOS. Dan yang kelima, hasil yang diharapkan adalah layanan jawaban akademik yang cepat, andalan, dan meningkatkan kepuasan mahasiswa. Lalu, apakah abstrak sudah mencakupi inti artikel tersebut? Nah, di kotak hijau ini atau yang sudah dijelaskan, hal-hal yang sudah dimulai dari latar belakang, masalah tujuan penelitian, metrik evaluasi, dan manfaatnya, semuanya sudah terdefinisikan di bagian abstrak tersebut. Namun, di kotak merah masih ada beberapa catatan. Pertama, arsitektur dan alat penelitian seperti end-to-end, MariaDB, LLama 3.1 belum disebut di abstrak. Padahal itu inti sistemnya. Kedua, hasil penelitian secara konkret belum ada karena bab hasil memancing belum diisi. Dan yang ketiga, kata kunci masih kekurangan konsisten adalah sistem seperti QoS, PPDO, BSDM, dan GLCM dan sebenarnya tidak dibahas dalam artikel. Jadi kesimpulannya abstrak sudah mencakup sebagian besar. Ini artikel tidak perlu ditambahkan hasil yang terukur dan kata kuncinya perlu dirapikan. Kita mulai dari latar belakang. Ada 3 masalah utama yang dianggap, yaitu layanan akademik di Undira sebagian besar masalah masih manual melalui sistem staff, WhatsApp, dan situs web yang dimana akan langsung dihancurkan ke Humas. Lalu Humas akan mendapatkan informasi yang dimana akan langsung dihubungkan kepada mahasiswa dan admin untuk tanya jawab seperti itu. Ketiga, meskipun teknologi LLM bisa menjadi solusi, LLM murni berisiko menghasilkan jawaban yang mengarang atau halusinasi karena tidak terhubung dengan data faktualisasi institusi. Dari 3 masalah itu muncul urgensi penelitian, dibutuhkannya layanan tanya jawab 24 jam yang akurat dan tidak mengarang. Disinilah RAG berperan. Ia menggabungkan pencarian dan fluktuasi yang dengan kemampuan generatif LLM sehingga jawaban lebih akurat dan relevan. Masih di latar belakang, artikel ini juga didukung di jam pustaka dari 4 penelitian sebelumnya. Saya mencakup yaitu milik Haryadi tahun 2025 yang dimana berisi chatbot berbasis end-to-end dan RAG untuk administrasi akademik dengan hasil yaitu terbukti meningkatkan kecepatan dan akurasi serta mengurangi beban staff.
Yang kedua Pasia dan kawan-kawan tahun 2025, yang dimana rancangan bangun sistem tanya jawab akademik dosen dengan metode LAG berbasis website. Dan ketiga ada Surgi Arto dan kawan-kawan tahun 2025, chatbot layanan akademik calon mahasiswa UIC IC menggunakan metode RAG. Dan kebaruan ilmiah ini penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi sistem. Artikel ini berfokus pada evaluasi efektivitas secara terukur menggunakan 4 matriks, yaitu akurasi, relevansi, waktu dan respon, dan MOS. Tujuan penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan metode RAG pada sistem tanya jawab layanan akademik. Mahasiswa Undira dengan mengukur akurasi jawaban dari 4 poin tersebut akan melakukan beberapa peninjauan sehingga secara logis masalah nyata di Undira sampai urgensi evaluasi RAG akan terukur dengan baik. Nah, selanjutnya ada komponen pada metodologi. Komponen pada metodologi ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama studi literatur untuk membangun layanan dasar teori tentang RAG, LLM, dan chatbot akademik. Kedua, pengumpulan data akademik Undira dari berbasis data Siska langsung yang akan terhubung dan meliputi data mahasiswa, dosen, prodi, studi, dan UKT. Ketiga, perencanaan pembangunan sistem yang mengintegrasikan RAG end-to-end dan MariaDB. Dan LLM terhadap model lama 3.1. Keempat, pengujian dan evaluasi menggunakan black box testing dengan 4 matriks. Dan kelima, analis hasil dari kesimpulan kalau target matrix belum terpenuhi. Sistem diperbaiki dahulu sebelum lanjut. Nah, selanjutnya kita sampai kepada komponen pada metodologi. Yang kita tampilkan yaitu ada tahapan penelitian yang kita miliki, yaitu yang dimulai dari komponen utama ada 4, yaitu end-to-end berperan sebagai orkestrator, alur kerja buat sistem tanya jawab. MariaDB menjadi sistem basis data akademik yang menyimpan data mahasiswa, data-data mahasiswa agar tidak agar jawaban itu lebih pasti dan tidak halusinasi atau tidak berkesimpangan. Pengujian dilakukan dengan metode black box, artinya menggunakan visi sistem tanpa melihat struktur internal kodenya. Lalu keempat, matriks diukur seperti ini. Akurasi dan relevansi dinilai dengan membandingkan jawaban sistem terhadap jawaban referensi. Waktu respon dicatat langsung dari EOG sistem. Dan kepuasan pengguna diukur melalui kuesioner skala 1-5 dengan gambar bintang yang akan disebut dengan Moynihan Opinion Score atau MOS. Lalu, apakah metodologi sudah cukup jelas? Dari semua komponen tadi, apakah sudah cukup sistematis, tapi masih ada detail yang perlu dilengkapi? Alasannya, alur penelitian tersusun sistematis pada gambar 1 menunjukkan alur lengkap dari identifikasi masalah sampai kesimpulan disertai loop perbaikan. Kedua, arsitektur sistem yang dijelaskan eksplisit mulai dari end-to-end, MariaDB, dan alur rectifier RAG. Dan ketiga, matriks evaluasi struktur dan disebutkan lengkap dengan cara pengukuran. Namun, poin keempat menjadi catatan. Jurnal menyatakan uji jumlah responden kuesioner MOS dan target nilai tiap matriks belum ditentukan sehingga pengujian belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh penelitian. Selanjutnya sampai kepada detail jurnal. Yang menjadi acuan sekaligus target publikasi, yaitu saya mengambil Jepin, Journal Education, dan Penelitian Informatika. Di sebelah kiri ada artikel acuan saya yang terbaik di Jepin, yaitu milik artikel Haryadi tahun 2025 berjudul Implementasi Chatbot berbasis end-to-end untuk layanan informasi administrasi akademik. Dengan artikel ini terbit di volume 11, nomor 3, halaman 442-447. Dengan topik sangat dekat dengan penelitian saya, yaitu chatbot end-to-end dengan RAG dan LLM. Di sebelah kanan saya ada profil jurnal Jepin diterbitkan program studi informatika Universitas Tanjung Pura, terakreditasi tingkat 3, terindeks dengan DOAJ dan Google Scholar, dan terbitkan tipikal 3 kali
setahun setelah naskah direview secara double blind oleh minimal 2 reviewer. Selanjutnya ada publikator VII. Untuk biaya publikasi, Jepin tidak memungut biaya untuk mengirimkan naskah maupun proses review. Keduanya gratis. Biaya baru dikenakan ketika artikel dinyatakan diterima, yaitu Rp1.500.000 untuk publikasi online dan adanya biaya tambahan Rp100.000 kalau ingin versi cetak. Dan untuk masih memplagiasi, dari sisi plagiarisme, Jepin memberikan setiap naskah menggunakan aplikasi Intake Ticket. Batasnya tegas. Jika tidak ingin kemiripan melebihi 25%, naskah langsung ditolak tanpa melihat proses review. Selain itu, ada syarat naskah lainnya, minimal 5 halaman, minimal 15 referensi dan semuanya harus disintasi, minimal 70% referensi dari 5 tahun terakhir dan minimal 80% referensi bersumber dari jurnal ilmiah. Kabar baiknya, artikel saya dengan 17% referensi, 17 referensi yang mayoritas jurnal terbaru sudah mematuhi syarat-syarat ini. Selanjutnya ada citation style. Untuk gaya citasi pada JOP ini menggunakan gaya IEEE, yaitu penomoran dan kurung siku 1, 2, dan 3 yang diurutkan sesuai dengan kemunculan dalam naskah, dan penulisan wajib menggunakan reference manager seperti Mendeley atau Zotero. Di layar ini ada beberapa contoh langsung dari artikel saya di sebelah kiri. Konsentrasi dalam teks di mana setiap rujukan ditandai nomor dalam kurung siku, dan di sebelah kanan saya daftar referensi yang tersusun berurutan. Jadi, di sisi gaya citasi saya, artikel saya sudah sesuai dengan ketentuan Jepin. Selanjutnya ada perbandingan struktur. Dari sisi struktur, artikel Haryadi sudah lengkap dan sudah diterbitkan melalui abstrak sampai hasil dan pembahasan artikel saya. Struktur template-nya juga sudah dilengkap, termasuk abstrak dua bahasa, tetapi bagian hasil dari pembahasan masih kosong. Dari sisi metode, Haryadi menggunakan metode R&D dengan chatbot end-to-end dan RAG dengan Google Mini, berbasis Telegram dan Google Sheets. Sedangkan artikel saya menggunakan eksperimen kuantitatif dan dengan end-to-end MariaDB dan model lama. Dan dari sisi data pendukung, hari ini punya survei awal yang konkret, dengan 72% mahasiswa kesulitan memahami prosedur. Sementara di artikel saya, masalah masih dijelaskan secara naratif tanpa data survei. Perbandingan kualitas. Perbandingan dan kualitas. Lanjut dengan perbandingan kualitas. Dari sisi artikel Jepin, sudah sampai tahap implementasi dan pengujian nyata dengan hasil terukur. Sedangkan artikel saya baru berusaha rancangan dan rencana evaluasi, tapi dengan satu keunggulan. Fokus artikel saya pada evaluasi efektivitas dengan 4 matriks justru menjadi kebaruan, karena penelitian jenisnya umumnya berhenti dari implementasi saja. Dari sisi kualitas, artikel Jepin sudah lolos review double blind, diuji kelayakan etik TechHead. Sementara artikel saya masih draft yang belum proses melalui proses review. Untuk referensi 17 pustaka, saya sudah memenuhi syarat Jepin. Hanya saja, beberapa masih perlu dilengkapi DOI dan volumenya. Selanjutnya ada identifikasi kekurangan dan penutup. Identifikasi kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki. Ada beberapa poinnya yaitu yang dimana bagian hasil dari pembahasan masih kosong. Ini yang paling utama, hasil pengujian 4 matriks harus dilengkapi 2. Kata kunci belum konsisten. Istilah yang tidak bahas seperti QoS dan GLCM harus dihapus. 3. Masih ada kesalahan penulisan seperti email koreferensi yang salah ketik dan judul metodologi penelitian. 4. Data yang pengujian belum definisikan. Jumlah perbandingan uji dan responden MOS belum ditentukan. 5. Abstrak yang belum menurut hasil konkret. Nanti setelah pengujian, nilai akurasi dan skor MOS perlu ditambahkan. Dan 6. Daftar referensi perlu dirapikan, termasuk
dilengkapi dengan DOI. Kesimpulannya, artikel ini sudah memiliki fondasi yang kuat, latar belakang yang logis, metodologi yang sistematis, dan kebawaan pada evaluasi terukur. Namun, masih perlu dilengkapi hasil penelitian dan perbaikan teknis agar siap disubmit ke Jepin. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman saya sekalian. Apabila ada pertanyaan atau masukan dengan senang hati saya akan menjawab semuanya. Saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih sudah menonton. Shalom.